Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat belajar dengan optimal. Siswa sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai proses pengisian gas refrigeran pada unit air conditioner yang kita kenal dengan istilah gas charging. Pada dasarnya, proses gas charging atau pengisian refrigeran ini cukup mudah untuk dilakukan. Namun, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan agar proses pengisian refrigeran ini dapat memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa sekalian dapat memahami proses pengisian refrigeran pada sistem pemipaan AC serta menerapkan K3 dalam melaksanakan proses tersebut. Sebelum melaksanakan praktik, mari kita kenakan APD dan kita siapkan peralatan yang dibutuhkan. Memakai pakaian kerja. Masker, memakai kacamata, memakai helm, dan memakai sarung tangan. Serta memakai sepatu. Siapkan peralatan yang diperlukan. Manifold gauge, tabung refrigeran R32, tang ampere, kunci Inggris, kunci L. Pengisian refrigeran pada air conditioner dilakukan agar jumlah refrigeran dalam sistem tercukupi sesuai dengan standar, sehingga AC dapat bekerja dengan baik. Jumlah refrigeran dalam sistem refrigerasi dapat berkurang dikarenakan adanya kebocoran pada sistem pemipaan AC. Pada kasus ini, maka kita perlu mencari dan memperbaiki kebocoran tersebut sebelum melakukan penambahan gas refrigeran. Penyebab lainnya adalah adanya gas refrigeran yang terbuang pada saat pelaksanaan perbaikan atau pemindahan unit AC ke tempat lain. Pada kasus yang kedua ini, kita tinggal menambahkan gas refrigeran untuk menggantikan gas yang hilang. Selanjutnya, mari kita simak demonstrasi berikut ini. Unit AC yang akan kita pergunakan telah terdapat refrigeran di dalamnya dan sebelumnya telah dilakukan proses pump down sebelum dilakukan perbaikan atau pemindahan unit, sehingga refrigeran telah terkumpul dalam unit outdoor AC tersebut. Hal yang sangat penting setelah dilakukan perbaikan dan sebelum penambahan refrigeran ke dalam sistem AC adalah melakukan proses vakum sistem pemipaan AC dengan menggunakan pompa vakum. Hal tersebut dilakukan untuk mengevakuasi uap air dan udara yang kemungkinan ada di dalam sistem pemipaan, karena uap air tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada unit AC sehingga AC tidak dapat bekerja dengan baik. Untuk memahami lebih lanjut mengenai proses vakum, kalian dapat menyaksikan video dengan judul Video Pembelajaran Mengoperasikan Pompa Vakum.
Nah, setelah unit AC selesai divakum, kemudian two-way valve dan three-way valve telah dibuka sehingga refrigeran dapat mengalir ke dalam sistem pemipaan AC, maka selanjutnya saatnya kita untuk melakukan pengisian gas refrigeran atau gas charging. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah pastikan gas refrigeran yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada nameplate outdoor AC. Spesifikasi tersebut dapat kalian lihat pada nameplate outdoor AC. Sebagai contoh, yang akan kita gunakan, pada nameplate outdoor tertulis R32. Maka, jenis refrigeran yang digunakan adalah R32. Demikian pula, jika yang tertulis di sini ternyata adalah R410, maka kita harus menyediakan refrigeran yang sejenis untuk mengisinya. Dalam pengisian refrigeran, banyaknya gas yang kita masukkan ke dalam sistem, kita tentukan berdasarkan berat gas, yang kita sesuaikan dengan spesifikasi yang tertera pada nameplate. Sebagai contoh, di sini terbaca 320 gram. Maka, gas yang kita masukkan sesuai dengan spesifikasi tersebut dengan cara menimbang tabung gas sebelum dan setelah digunakan untuk pengisian. Namun pada kasus kita kali ini, unit AC yang akan kita gunakan telah berisi refrigeran di dalamnya. Dan kita tidak tahu berapa berat refrigeran yang ada di dalam unit AC ini. Sehingga kita tidak dapat menentukan berapa berat gas yang harus kita tambahkan pada unit AC ini. Maka dari itu, kita akan pergunakan parameter lain untuk menentukan seberapa banyak gas yang harus kita tambahkan. Untuk selanjutnya, silakan perhatikan langkah-langkah berikut ini. Ambil manifold gauge dan pastikan semua katup pada manifold gauge tertutup dengan rapat. Hubungkan selang berwarna kuning pada manifold gauge dengan tabung gas refrigeran. Pastikan coupler terpasang dengan baik, lalu kencangkan. Buka penutup service port dengan kunci Inggris. Lalu, hubungkan selang berwarna biru pada manifold gauge dengan service port pada unit outdoor AC. Selanjutnya, kita akan mengeluarkan udara atau uap air yang mungkin terjebak pada selang manifold gauge. Buka katup tekanan rendah pada manifold gauge. Kemudian, kendorkan coupler manifold gauge yang terpasang pada service port. Buka katup pada tabung gas untuk menghembuskan udara atau uap air yang terjebak di dalam selang manifold gauge. Kemudian, kencangkan coupler pada service port. Sekarang, tidak ada lagi udara atau uap air yang terjebak di dalam selang manifold gauge. Setelah itu, nyalakan AC dengan menekan tombol power pada remote control. Tunggu selama beberapa menit hingga kompresor bekerja dan refrigeran tersirkulasi dengan baik dalam sistem AC. Perhatikan angka yang tertera pada manifold gauge. Di sini terbaca tekanan refrigeran sebesar 50 psi. Tekanan yang terbaca pada manifold gauge menunjukkan bahwa sistem AC ini mengalami kekurangan refrigeran, sekaligus menunjukkan seberapa banyak gas refrigeran yang harus kita tambahkan. Pada keadaan normal atau standarnya, gas refrigeran R32 ini mestinya memiliki tekanan 130,5 sampai dengan 174 psi. Jika di bawah tekanan tersebut, maka harus kita tambahkan gas refrigeran. Selanjutnya, buka penutup terminal outdoor AC. Kemudian, kita pasangkan alat ukur
berupa clamp meter pada kabel power unit outdoor AC split. Alat tersebut digunakan untuk mengetahui berapa besar arus beban atau arus yang mengalir pada unit outdoor. Besarnya arus pada unit outdoor dapat digunakan sebagai parameter untuk menentukan seberapa banyak gas yang harus kita tambahkan. Arus yang terukur pada clamp meter menunjukkan angka 1,55 ampere. Besarnya arus yang terukur kita bandingkan dengan arus ideal yang tertera pada nameplate. Sebagai contoh, di sini tertera arus 1,8 ampere. Maka, jika arus yang terukur menunjukkan angka di bawah arus tersebut, berarti gas refrigeran sangat kurang dan perlu kita tambahkan. Namun perlu diketahui bahwa nantinya arus yang terukur sebaiknya tidak mencapai 1,8 ampere. Namun sekitar 5% di bawahnya, yaitu sekitar 1,6 hingga 1,7 ampere. Hal itu dimaksudkan agar AC tidak bekerja terlalu keras sehingga lebih awet. Baik, jadi kita sudah memiliki dua parameter untuk menentukan penambahan gas refrigeran. Parameter yang pertama adalah tekanan yang terbaca pada manifold gauge. Kemudian parameter yang kedua adalah arus yang terbaca pada clamp meter yang terpasang pada unit outdoor. Selanjutnya, mari kita lakukan pengisian gas refrigeran. Buka katup pada tabung gas. Lalu, buka katup tekanan rendah atau katup berwarna biru pada manifold gauge selama beberapa detik, sehingga gas mulai mengalir ke dalam sistem, lalu tutup kembali. Kemudian, perhatikan arus dan tekanan gas yang terbaca. Kemudian, buka kembali katup tekanan rendah pada manifold gauge. Setelah beberapa saat, tutup kembali. Lakukan hal tersebut secara berulang-ulang hingga arus maupun tekanan gas yang terbaca mendekati yang diharapkan. Sekarang, kita perhatikan manifold gauge. Tekanan terbaca menunjukkan angka 170 psi dan arus yang terbaca pada clamp meter menunjukkan angka 1,67 ampere. Hal tersebut menunjukkan bahwa refrigeran sudah cukup terisi. Setelah selesai, pastikan katup pada tabung tertutup rapat. Lalu, tutup katup tekanan rendah pada manifold gauge. Bersamaan dengan itu, matikan AC dengan menggunakan remote control. Dengan demikian, proses pengisian gas refrigeran atau gas charging telah dilaksanakan. Bersama-sama tadi kita telah saksikan bahwa arus dan tekanan yang terukur telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian diharapkan AC dapat bekerja dengan baik. Langkah selanjutnya adalah kita melepas rangkaian pengisian gas refrigeran. Lepas ampere meter, kemudian tutup servis panel dengan menggunakan penutup. Pasangkan baut dan kencangkan dengan obeng. Lepas coupler selang manifold gauge dari service port outdoor unit. Kemudian, tutup service port dengan menggunakan penutup nipple, lalu kencangkan dengan kunci Inggris. Lepas coupler selang manifold gauge dari tabung refrigeran. Selanjutnya, kembalikan peralatan ke tempat semula. Nah, demikian tadi video pembelajaran praktik pengisian refrigeran atau gas charging. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Saya, Arwin Pamungkas, memohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman Nur Susanto dari CV Utilindo Perkasa, Yogyakarta. Setelah mengamati video pembelajaran terkait proses gas charging, apa yang telah dilaksanakan ini sudah sesuai apa yang saya lakukan di dalam dunia industri.
Adapun perbedaan penggunaan peralatan maupun prosedur yang diterapkan masih dalam batas wajar. Semoga apa yang disampaikan dalam video pembelajaran ini bermanfaat. Sekian dari saya, SMK Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.